Kita lanjutkan pada artikel yang berjudul Guidance on Conducting a Systematic Literature Review. Penulisnya Yu Xiao dan Maria Wedgen. Pada video yang pertama kita sudah membahas pengertian dan jenis-jenis serta sub-sub jenis metodologi penelitian pustaka. Penulisnya menggunakan istilah bahasa Inggris literature review. Sekarang kita akan membahas langkah-langkah metodologi penelitian pustaka. Langkah-langkah literature review. Literature review sebagai metodologi penelitian. Penulisnya menyebutnya process of literature review. Apa saja langkah-langkah metodologi penelitian pustaka ini? Secara umum ada 3 langkah pokok dan secara khusus ada 8 langkah detail. Meskipun setiap jenis atau subjenis metodologi penelitian pustaka memiliki langkah-langkah sendiri, semua jenis dan subjenis metodologi penelitian pustaka mengandung 8 langkah detail. Kita bahas lebih dahulu 3 langkah pokok metodologi penelitian pustaka, yakni planning, merencanakan, conducting, melaksanakan, dan reporting, membuat laporan. Dalam langkah perencanaan, peneliti mengidentifikasi alasan penelitian pustaka, merumuskan pertanyaan-pertanyaan penelitiannya, rumusan masalah, dan membuat tahap-tahap penelitian pustaka atau review protokol. Dalam langkah pelaksanaan, peneliti mengidentifikasi dan memilih literatur-literatur utama yang diteliti, mengekstraksi data, menganalisis data, dan menyintesiskan data. Dalam langkah yang terakhir, yakni membuat laporan penelitian, peneliti menulis laporan dan mendiseminasikan temuan-temuan penelitiannya, mempublikasikan temuan-temuan penelitiannya. Itulah 3 langkah pokok metodologi penelitian pustaka. Lantas, apa sajakah 8 langkah detailnya? Tadi disebutkan ada 8 langkah detail metodologi penelitian pustaka. Langkah pertama adalah merumuskan masalah penelitian, research problem. Langkah kedua, membuat dan memvalidasi protokol penelitian pustaka, review protokol. Langkah nomor 3, mencari literatur-literatur yang diteliti. Langkah nomor 4, menyeleksi literatur-literatur yang telah diperoleh. Langkah nomor 5, menilai kualitas literatur-literatur tersebut. Langkah nomor 6, mengekstraksi data. Langkah nomor 7 adalah menganalisis dan menyintesiskan data. Langkah nomor 8, langkah terakhir adalah menulis laporan temuan-temuan penelitian. 8 langkah ini diringkas pada tabel nomor 2. Nah, ini tabel nomor 2 yang meringkas 8 langkah detail metodologi penelitian pustaka. Ini ada prosedurnya, ini ada search the literature review, mencari literatur yang diteliti, kemudian screen, menyeleksi, dan seterusnya. Kemudian ini ada jenis penelitian pustakanya, deskriptif, tes, pengembangan, extend dan kritik. Ini jenis-jenis metodologi penelitian pustakanya. Kemudian ini prosedurnya ya. Yang ke bawah ini prosedurnya ya. Search the literature, screen, menilai, dan seterusnya. Baik, kita bahas satu demi satu 8 langkah metodologi penelitian pustaka ini.
8 langkah metodologi penelitian pustaka ini diuraikan pada halaman 10 sampai 16 pada artikel yang kita bedah ini. Pertama, merumuskan masalah penelitian. Step 1, formulate the problem. Semua jenis penelitian dimulai dari masalah penelitian, research problem. Sebagaimana kita semua tahu, masalah adalah kesenjangan atau perbedaan antara realitas dan idealitas, antara kenyataan dan harapan, antara apa yang senyatanya dan apa yang seharusnya. Nah, masalah penelitian ini memandu seluruh pelaksanaan atau proses penelitian, pemilihan literatur yang akan kita teliti, penentuan jenis metodologi penelitian pustakanya, penulisan laporan penelitiannya, semuanya itu mengarah untuk menjawab masalah penelitian. Kesalahan yang kerap dilakukan oleh peneliti pemula adalah membuat pertanyaan-pertanyaan penelitian yang sangat lebar. Risikonya, data yang dikumpulkan nanti akan banyak sekali dan tidak bisa ditata dengan baik. Maka peneliti perlu mempersempit rumusan masalahnya. Cara mudah untuk mencari masalah dan merumuskan pertanyaan-pertanyaan penelitiannya adalah membuat peta masalah penelitian, preview mapping. Itu langkah pertama ya, langkah metodologi penelitian pustaka yang pertama. Langkah yang kedua adalah step 2, develop and validate the review protocol. Membuat dan memvalidasi protokol penelitian pustaka. Protokol penelitian ini serupa dengan desain penelitian dalam ilmu-ilmu sosial. Protokol penelitian dapat meningkatkan kualitas metodologinya, mengurangi kemungkinan bias dalam pemilihan dan analisis datanya, dan meningkatkan reliabilitas penelitiannya. Apa saja isi protokol penelitian pustaka? Isinya mencakup seluruh komponen metodologi penelitian pustaka, yakni tujuan, purpose, pertanyaan-pertanyaan penelitian, kriteria, strategi pencarian literatur, prosedur-prosedur, dan kriteria penilaian kualitas literatur dan pemilihan literatur yang diteliti, strategi ekstraksi data, strategi sintesis data, dan pelaporan penelitian. Itu komponen-komponen metodologi penelitian pustaka. Protokol penelitian ini menjaga pelaksanaan penelitian agar tetap berada pada jalurnya. Protokol penelitian pustaka ini perlu divalidasi oleh orang lain agar protokolnya rapi dan tepat. Orang lain itu bisa anggota lain dalam satu tim peneliti atau teman sejawat, peer review, atau orang di luar tim peneliti itu. Nah, tadi itu langkah nomor 2. Sekarang langkah nomor 3. Step 3 ini ya. Search the literature, mencari literatur yang diteliti. Ada 5 hal yang perlu diperhatikan dalam mencari literatur, yaitu 1. Media pencariannya, 2. Kata kunci pencariannya, 3. Strategi sampling, 4. Penyaringan hasil pencarian dengan pembatasan tertentu, dan 5. Aturan penghentian pencarian literatur. Pertama, Channel for Literature Search, media pencarian literatur. Ini meliputi electronic databases, backward searching, dan forward searching. Pada zaman sekarang, electronic databases di internet merupakan media pencarian literatur yang paling lazim. 2 hal yang perlu diingat ketika mencari literatur di internet adalah tidak ada satu database pun yang super lengkap, dan tidak semua literatur sudah didigitalkan dan diunggah di internet database.
Karena tidak ada satu database pun yang super lengkap, peneliti harus mencari literatur di sejumlah database. Sejumlah database itu antara lain Web of Science, EBSCO, ProQuest, IEEE Explore, IEEE Explore, Google Scholar, Google saja, OAIster, Open Door, Directory of Open Access Journal, DOAJ ya, ERIC, itu beberapa di antaranya. Kita juga harus rajin mencari database baru. Sebagian literatur yang terbit sebelum era internet sudah dipublikasikan di internet, tetapi sebagian lainnya belum. Maka peneliti harus mencari literatur cetak yang belum didigitalkan. Karena sebagian literatur tadi belum dipublikasikan di internet, maka peneliti harus mencari literatur cetaknya jika ingin meneliti literatur yang belum diunggah di internet. Berikutnya adalah backward searching dan forward searching. Apa itu backward searching? Backward searching adalah mencari literatur yang dikutip oleh literatur yang kita baca. Kita mencarinya pada bagian daftar pustaka atau reference yang biasanya ada di bagian akhir artikel ya, atau kalau buku ya sama di bagian akhir buku. Kemudian apa itu forward searching? Forward searching adalah mencari literatur yang mengutip literatur yang kita baca. Kita bisa mencarinya di Google Scholar atau IC Citation Index, ISI Citation Index. Kita bisa mencari literatur berdasarkan topiknya, penulisnya, atau jurnalnya. Kita juga perlu berkonsultasi dengan ahli-ahli di bidangnya. Apakah literatur yang kita cari sudah lengkap atau belum? Nah, tadi itu semua soal media pencariannya. Kemudian sekarang yang berikutnya adalah kata kunci pencariannya, keywordnya ini ya, keywordnya. Kata-kata kunci pencariannya adalah kata-kata pokok pada masalah, rumusan masalah, judul penelitian, penulis atau jurnalnya. Itu kata-kata kunci untuk mencari literatur. Kita ambil dari kata-kata yang ada pada masalah, pada rumusan masalah, atau pada judul penelitian, atau nama penulisnya, atau nama jurnal yang memuat artikel yang kita cari. Sebaiknya kita juga menggunakan sinonim dari kata-kata kunci itu atau singkatannya, atau mengubah ejaan kata-kata kuncinya. Perhatikan pula tahun terbitnya ya, terbit offline-nya, terbit cetaknya, dan terbit online-nya. Kita harus kreatif dan mencoba-coba dengan beragam kata kunci ini. Ya, kita memang harus kreatif ya dengan beragam kata kunci untuk mencari literatur yang akan kita teliti. Hal ketiga yang perlu diperhatikan adalah sampling strategi. Sampling strategi berkaitan dengan jenis dan subjenis metodologi penelitian pustakanya. Jenis-jenis literaturnya harus diperhatikan juga. Artikel di jurnal ilmiah, artikel di majalah atau koran, proceeding seminar, laporan, report, skripsi, tesis, disertasi, dan sebagainya. Itu jenis-jenis literatur yang harus diperhatikan. Ya, sampling strategi menyangkut jenis dan subjenis metodologi penelitian dan jenis-jenis literaturnya. Hal nomor 4 yang perlu diperhatikan adalah refining result with additional restriction. Penyaringan hasil pencarian dengan pembatasan tertentu. Contoh
penyaringan dan pembatasan hasil pencarian adalah bahasa, tahun terbit, dan sumber dana penelitiannya. Misalnya kita membatasi artikel yang akan kita teliti hanya artikel yang berbahasa Indonesia misalnya, atau hanya artikel yang berbahasa Inggris, atau dua-duanya, artikel yang berbahasa Indonesia dan artikel berbahasa Inggris. Jadi artikel-artikel di luar bahasa itu tidak kita teliti. Kemudian tahun terbitnya kita juga harus batasi kapan literatur yang kita teliti itu terbit. Misalnya mulai tahun 2000 sampai, misalnya dari tahun 2000 sampai tahun 2020 misalnya, atau tahun 2014 sampai tahun 2020, atau silakan tahun berapa, tapi dibatasi. Dan juga sumber dana penelitiannya, kita bisa membatasi literatur-literatur yang diteliti. Kita perlu mencermati sumber dana penelitian pada literatur-literatur yang kita teliti. Penulis artikel ini, Xiao dan Watson, mengingatkan bahwa dana penelitian bidang perawatan pada bidang perawatan kesehatan biasanya berasal tidak dari dana swasta, non-private, karena dana swasta bisa menimbulkan bias penelitian. Hal kelima yang perlu diperhatikan pada langkah ketiga metodologi penelitian pustaka adalah sampai kapan peneliti mencari literatur, kapan peneliti berhenti mencari literatur. Sampai kapan? Ya sampai terjadi pengulangan atau tidak menemukan literatur baru lagi. Pengulangan itu artinya kita menemukan literatur yang itu saja. Itu artinya sudah berulang-ulang. Jadi kita harus berhenti. Atau kita tidak menemukan literatur baru. Jika peneliti menemukan literatur yang sama atau tidak menemukan literatur baru, pencariannya dihentikan. Artinya literatur yang dicari sudah cukup. Itu ya langkah nomor 3 dan hal-hal yang harus diperhatikan. Nah, sekarang langkah nomor 4. Step 4. Screen for inclusion. Menyeleksi literatur yang telah diperoleh. Bagaimana cara menyeleksi literatur yang telah diperoleh? Secara ringkas ada 2 cara, yakni membaca abstrak literatur itu dan kemudian membaca seluruh isinya. 2 langkah ini ya. Ketika peneliti membaca abstraknya, sebaiknya jangan terlalu selektif, sebab bisa jadi hal-hal yang akan diteliti tidak ditulis pada abstrak itu. Jadi kalau kita membaca abstraknya tidak menemukan apa yang kita cari di abstrak itu, jangan buru-buru membuang artikel itu, karena bisa jadi apa yang kita cari tidak ditulis di abstrak. Bisa jadi abstraknya tidak cukup bagus. Cara lainnya adalah menentukan kriteria dan prosedur untuk memakai literaturnya, atau kriteria ya untuk memakai literaturnya atau membuangnya, yaitu pertanyaan penelitiannya, rumusan masalahnya, dan desain dan metodologi penelitiannya. Jika literatur yang diseleksi tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian dan tidak sesuai dengan desain dan metodologi penelitiannya, ya tidak usah dipakai. Kita buang saja literatur yang sudah kita peroleh itu. Nah, kemudian bagaimana prosedurnya? Ini ya, screening procedure. Bagaimana prosedur untuk menyeleksi literatur yang kita teliti? Sebaiknya ada 2 orang atau lebih untuk menyeleksi literaturnya, supaya ada pembanding untuk memakai atau tidak memakai literatur itu. Literatur yang tidak dipakai jangan dibuang, karena mungkin nanti masih kita perlukan. Jadi dipisahkan saja, tetapi jangan dibuang. Nah, itu langkah nomor 4 dalam metodologi penelitian pustaka. Sekarang langkah nomor 5, step 5. Assess quality. Menilai kualitas literatur yang kita teliti.
Menilai kualitas literatur dilakukan dengan membaca dan memahami seluruh isi literatur sebelum mengekstraksi dan menganalisis data, membandingkan dan mengintegrasikan temuan-temuan penelitian. Tidak ada konsensus untuk meneliti kualitas suatu literatur. Dalam metodologi penelitian pustaka deskriptif, kualitas literatur barangkali tidak begitu penting. Tetapi dalam jenis-jenis metodologi penelitian pustaka lainnya, kualitas literatur sangat penting. Dua hal yang perlu diperhatikan dalam menilai literatur adalah kriteria dan prosedur penilaiannya. Kriterianya disebut dengan internal validity, validitas internal, dan external validity, validitas eksternal. Literatur dikatakan memiliki validitas internal bila literatur tersebut terbebas dari bias metodologis. Untuk menilai apakah literatur tersebut terbebas dari bias metodologis atau tidak, peneliti melakukan analisis yang mendalam terhadap metode pengumpulan data, analisis data, dan hasil analisis serta kesimpulannya. Sementara itu, validitas eksternal adalah generalisasi kesimpulannya. Apakah kesimpulannya berlaku secara luas atau sempit? Makin luas generalisasinya, berarti makin tinggi validitas eksternalnya. Literatur ini di-ranking ya, dibuat peringkat ya, dibuat ranking berdasarkan tingkat kualitasnya. Rankingnya dikelompokkan jadi tinggi, sedang, dan rendah. Literatur utama yang diteliti adalah literatur yang kualitasnya tinggi. Baru kemudian literatur yang kualitasnya sedang. Nah, literatur yang kualitasnya rendah dijadikan pelengkap, bukan literatur utama yang diteliti. Literatur ini juga bisa di-ranking berdasarkan tingkat kualitasnya secara kuantitatif. Itu ya, kriteria penilaian literatur. Kemudian yang berikutnya adalah prosedurnya. Prosedur penilaian kualitas literatur yang diteliti sama dengan prosedur seleksi literatur, yakni dengan menggunakan lebih dari satu orang penilai. Jadi menggunakan 2 orang penilai atau lebih. Itu langkah nomor 5 dalam metodologi penelitian pustaka. Langkah nomor 6 adalah mengekstraksi data. Step 6, extracting data. Secara umum, proses ekstraksi data seringkali melibatkan proses coding. Coding. Ini ya, coding ya. Coding adalah pengodean, pemberian kode, terutama pada metodologi penelitian pustaka pengembangan. Coding bisa bersifat induktif atau deduktif. Bisa didasarkan pada data yang dikumpulkan atau pada konsep-konsep yang sudah ada sebelumnya. Cara melakukan coding berpengaruh langsung pada kesimpulan peneliti. Ekstraksi data dipandu oleh metode-metode sintesis data. Dengan perkata lain, metode-metode sintesis data mengarahkan proses ekstraksi data. Dan ekstraksi data melibatkan proses coding. Jika penelitinya adalah tim yang terdiri dari beberapa orang, coding, pengodean, dilakukan oleh seluruh anggota tim. Mereka melakukan coding literatur yang sama. Kenapa? Karena coding oleh seluruh anggota tim dimaksudkan untuk mencegah distorsi literatur aslinya dan memberi konteks untuk temuan-temuan penelitiannya. Itu langkah nomor 6 dalam metodologi penelitian pustaka. Bagaimana langkah nomor 7? Langkah nomor 7, step 7, analyzing and synthesizing data. Menganalisis dan menyintesiskan data. Setelah mengekstraksi data tadi pada langkah nomor 6, peneliti kemudian menata data dengan grafik, tabel,
label dan atau tag deskriptif sesuai dengan jenis metodologi penelitian pustaka yang dipilih oleh peneliti. Sebagian peneliti menganalisis dan menyintesiskan data dengan mixed methods, metode campuran, metode gabungan. Ada 3 jenis mixed methods, yakni segregated design, ya, menurut artikel ini ada tiga jenis mixed method. Ada 3 jenis mixed methods, yakni segregated design, integrated design, dan contingent design. Segregated design menganalisis literatur kualitatif dan literatur kuantitatif secara terpisah. Sebaliknya, integrated design menganalisis dan menyintesiskan literatur kualitatif dan literatur kuantitatif secara terpadu. Caranya mengualitatifkan literatur kuantitatif dan menguantitatifkan literatur kualitatif, atau mencampurkan literatur kualitatif dan kuantitatif. Desain yang ketiga adalah contingent design. Contingent design menganalisis literatur kualitatif dan kuantitatif secara siklis dalam suatu siklus. Misalnya, mula-mula peneliti menganalisis literatur kualitatif untuk menjawab sebuah pertanyaan penelitian, dalam rumusan masalah. Kemudian hasil analisisnya memunculkan pertanyaan penelitian baru. Pertanyaan baru ini dijawab dengan menganalisis literatur lainnya, dan seterusnya seperti itu. Itu langkah nomor 7. Sekarang langkah nomor 8 dalam metodologi penelitian pustaka adalah reporting findings, melaporkan temuan-temuan penelitiannya. Step 8, report finding. Peneliti harus melaporkan temuan-temuan penelitiannya secara detail sebagai bentuk pertanggungjawaban ilmiah. Laporannya ditulis dalam uraian kalimat dan diagram alur seperti gambar nomor 2. Gambar nomor 2 mana? Nah, ini figure 2 ini ya, gambar nomor 2. Nah, ini laporan hasil penelitian, laporan temuan penelitian. Ini ya, pertama identification ini ya, mengidentifikasi. Kedua screening, menyeleksi. Ketiga eligibility, yang lolos seleksi. 3 inclusion. Nah, ini langkah-langkah dalam menulis laporan temuan-temuan penelitian ini. Sebagai catatan akhir, metodologi penelitian pustaka harus memiliki struktur yang jelas, clear structure, harus memiliki struktur yang jelas yang mengidentifikasi dan menata tema-tema pokok, karakteristik dan sub-sub kelompok tertentu pada literatur yang diteliti. Proses penelitiannya harus transparan dan kesimpulannya didukung dengan data-data. Jadi kesimpulan harus didukung dengan data. Penelitian pustaka, dan saya kira semua jenis penelitian ya, memiliki beragam tingkat subjektivitas dan melampaui data, beyond the data. Penelitian pustaka deskriptif sangat hati-hati dengan data yang sekarang ada, tetapi penelitian pustaka pengembangan melampaui data yang sekarang ada, beyond the data, karena mengembangkan ya teori baru dan sesuatu yang baru. Catatan lain adalah bahwa semua temuan baru dan semua hasil yang di luar dugaan dalam penelitian pustaka harus ditunjukkan secara khusus. Temuan-temuan barunya dan temuan-temuan yang di luar dugaan peneliti. Penelitian pustaka juga harus menunjukkan arah dan peluang penelitian berikutnya di masa depan. Secara ringkas, dapat dikatakan bahwa metodologi penelitian pustaka
dapat merangkum literatur-literatur yang ada, menguji hipotesis, mengembangkan atau memperluas teori, dan secara kritis mengevaluasi literatur-literatur yang ada. Artikel ini menyimpulkan 8 hal ya. Kesimpulannya ada 8. Pertama, penelitian pustaka dimulai dari research question, pertanyaan-pertanyaan penelitian. Peneliti harus menuliskan pertanyaan-pertanyaan penelitiannya. Tadi pertama, peneliti menulis pertanyaan penelitiannya, research question. Kemudian kesimpulan nomor 2, peneliti memilih jenis metodologi penelitian pustaka yang sesuai dengan tujuan penelitiannya. Nomor 3, peneliti membuat rencana penelitian pustaka. Nomor 4 ini, peneliti mencari literatur-literatur yang akan diteliti secara lengkap dan mencermati kualitas dari literatur-literatur tersebut. Kesimpulan nomor 5 adalah peneliti harus peka, cermat, dan fleksibel, serta berpikiran terbuka, open-minded, terhadap situasi dan ide-ide baru. Kesimpulan nomor 6, keputusan-keputusan tentang dokumen literatur dibuat selama proses penelitian. Jadi keputusannya dibuat selama proses penelitian, bukan setelah ya. Selama proses penelitian, bukan setelah penelitian. Kesimpulan nomor 7, proses penelitian harus melibatkan kerja teamwork dari para anggota peneliti jika penelitinya lebih dari 1. Kesimpulan nomor 8 terakhir, peneliti bisa menggunakan teknologi dan piranti lunak software dalam penelitian pustaka ini. Jangan lupa subscribe channel ini. Terima kasih bagi Anda yang sudah men-subscribe channel bedah artikel terbaru dan bermutu ini.